Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber. Namanya Radit ya? Ya, Radit. Sorry, umurnya berapa? umurnya sekarang 37. Oh, 37. Dan konon ceritanya katanya dia pengen bercerita nih. Bercerita katanya tentang cerita horor. Dan dia dulu bekerja di suatu tempat di Jakarta, tapi mau nggak mau dipindah lokasi kerja ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu, gimana sih awal mulai ceritanya? Saya boleh tahu? Coba sedikit ya ceritanya. Ini ceritanya sih dimulai pas umuran 20 tahun, kalau nggak salah ya. Ingat ya, saat itu awal-awal mulai kerja, masih muda, disuruh lah di suatu instansi, tapi akhirnya disuruh pindah ke cabangnya di suatu daerah yang lumayan kecil. Tempatnya sih sebutlah Kampung A ya. Tempatnya sejuk, asri, ya seperti kampungan pada umumnya sih. Nah, di sana pekerjaannya di bidang pengukuran tanah. Yang mungkin teman-teman juga bisa tebak apa pekerjaannya. Selama tinggal di sana, awalnya sih nggak ada yang aneh ya. Kampungnya ya seperti kampung pada umumnya, masih sepi, penerangan belum terlalu banyak, semuanya normal-normal aja, nggak ada yang aneh, pekerjaannya lancar di sana semuanya. Sampai ya mulai isu-isu lah, pasti kalau di kampung tuh kayak, nah di sini mulai kayak, masa sih angkat, udah jalan berapa bulan, rasa-rasanya sih semuanya nyaman aja sih ya, nggak ada yang aneh, pulang kerja, berangkat kerja, ya emang sih kerjanya nggak sampai malam sih. Oke, saya mau tanya nih, awal mulanya cerita itu kan pemindahan dari suatu instansi kerjaan dari Jakarta, terus dipindahkan kalau nggak salah itu lokasinya yang sebutin namanya lah ya, cuman daerah seputar mana tuh perusahaan yang baru ditempatkan itu? Oh, daerah Kerawang lah. Oh, Kerawang. Ya. Nah, Itu semua karena ditintakan untuk mungkin stay di sana lama, berarti satu keluarga ya? ya saat itu pindah satu keluarga karena kebetulan juga tinggal sama orang tua yang udah sepuh, jadi mau nggak mau harus ikut juga karena nggak ada yang jagain. Nah, kakak-kakak ataupun adik sudah punya keluarganya masing-masing. Jadi ikutlah dengan saya orang tua. Nah, dari balik lagi ke cerita yang tadi bahwa teman-teman bilang itu kampung yang lumayan seram, saya sih kurang begitu percaya dengan hal-hal yang tahayul sih sebenarnya. Sampai suatu hari yang mengharuskan saya pulang malam karena lembur, suatu pekerjaan. Kalau nggak salah sih sekitar jam 10 saya masih di kantor, harus menyelesaikan beberapa layout atau gambarnya. Saya ditemenin satu OB saat itu, yang kebetulan ternyata OB-nya itu orang kampung situ, kampung tempat di mana saya tinggal. Ya sedikit banyak cerita sambil bekerja, dia bilang memang kampungnya nggak begitu angker, tapi memang pernah ada kejadian yang janggal di sana. Something dia bilang gitu, dia tidak mau ceritakan gitu. Emang nggak bener itu bahwa kampung itu kan namanya pindah, kalau salah sih kan memang nggak dicek dulu atau gimana itu, terus sampai terjadi itu bertempat di situ kan, paling tidak kan sudah tahu dong kapasitasnya itu tempat angker atau tidak angker. Nah, ya itu dia Om, kesehariannya selama 2 bulan itu nggak ada masalah sih, kerja ya Begitu. seperti biasa aja, nggak ada yang biasa keluar masuk kampung ataupun di daerah situ, nggak ada yang aneh sih, ya seperti desa pada umumnya aja gitu. Sampai ya kejadiannya pulang
saat suruh lembur itu sekitar jam 11 saya baru pulang, dan berbarengan pulangnya dengan si OB tersebut. Nah, tapi karena dia beda divisi. iya RT lah rumahnya gitu, jadi kita pisah di salah satu pertigaan jalan yang biasa saya lalui juga. Ya seperti biasa, nggak ada yang aneh sih, hanya penerangannya aja kurang seperti di desa pada umumnya. Nah, kejadiannya mulai janggal itu di jam tersebut karena saya nggak biasa malam-malam keluar. Anehnya di jalan sepi itu seperti ada orang yang ngikutin. Tapi awalnya biasa aja tuh, nggak ada perasaan takut. Biasa aja. Nah, lorong jalan itu memang situ gelap ya sisi ya. Ya, ada pepohonan gitu. Penerangan, ya seperti desa pada umumnya Om, yang penerangannya kurang lah gitu, hanya lampu-lampu rumah warga yang jauh-jauh antara rumah satu dan rumah lainnya gitu. Tapi kan sebelumnya kan memang nggak ada kejadian apa-apa kan, fair-fair Enggak aja kan? pernah. Ya karena kan saya pulang jam 5, paling lama jam 6 juga ya, masih ketemu warga gitu sesekali. Jadi istilahnya kebiasaan waktu normal lah ya. Iya. Lanjut terus. Nah setelah merasa kayak ada yang ngikutin ini, saya nengok kiri kanan tuh memang nggak ada orang gitu. Tapi ya namanya feeling kayak ini ada yang aneh sih ini di jalan ini gitu. Semakin jalan terus mau sampai tempat tujuan, langkah makin berat. Itu nggak nyangka dapat kejadian kayak gitu, karena memang nggak, ya saya kurang percaya sama yang namanya tahayul sih gitu. Bentuknya itu apa tuh? Nah, penampakan atau sosoknya ini terasa atau nampak ketika langkah saya semakin berat. Ketika langkah saya semakin berat, perasaan tadi diikutin orang tuh makin terasa gitu, bahwa kayak ada yang ngikutin gitu. Ketika saya nengok ke belakang, memang nggak ada apa-apa, tapi kok langkah berat banget. Nah, di tengah ketakutan itu ya cuma bisa berdoa aja di dalam hati gitu, berharap nggak ada apa-apa gitu. Tapi kenapa kok langkah berat gitu untuk sampai tempat tujuan? Semakin langkah di tempat gelap, Melewati pohon-pohon yang besar-besar itu. ya tampaklah satu bayangan nih yang saya pikir, wah ketemu orang nih gitu. Tapi semakin saya mencoba untuk berjalan dengan langkah yang berat, orang itu nampak besar. Makin lama makin besar. Iya. Dan itu keluarnya melalui apa tuh? Dari pohon atau memang tiba-tiba nampak wujud? Nampak wujudnya aja Om. Oh gitu. Wujudnya tuh besar, kalau mungkin tingginya tuh nggak kayak orang normal gitu. Saya pikir mungkin karena orang tinggi ya. Tapi kok semakin saya coba mendekati dia, berharap ada yang nemenin gitu di tengah ketakutan ini, kok makin tinggi, makin saya dekat dia makin tinggi gitu. Akhirnya langkahnya gimana? Nah, karena tempatnya gelap, saya nggak yakin itu wajahnya seperti apa, sosoknya seperti apa, tapi layaknya orang dewasa tapi tinggi besar gitu loh. Waduh. Nah di situ saya panik, pasrah, cuma keringet dingin segala macam, berdoa dan segala macam, berharap kayak ya yang saya lihat ini salah gitu. Ternyata bukan manusia wujudnya. Ternyata bukan manusia. Ternyata ada makhluk halus di situ. Betul. Itu pengalaman saya pertama kali melihat makhluk halus sih. Mensiasati supaya kayak kita pastikan untuk gimana cara kita aman gitu ya. Karena kan wujud manusia sama hantu itu kan kadang-kadang tolak belakang, kadang-kadang orang yang terima, ada enggak, kadang-kadang kita takut. Nah itu langkah takutnya gimana tuh? Wah, Stay diam di situ atau memang gimana? panik Om, karena itu tadi langkahnya itu berat gitu, karena udah kejadian kelihatan mencoba kabur tapi nggak bisa tuh. Dan pada akhirnya lepas, saya bisa kabur. Betul, lari. Setelah bener-bener panik dan berdoa itu loh, bisa lepas, bisa lari kenceng, itu kenceng-kencengnya sampai rumah. Tapi di seiring lorong itu kan pasti kan sepi tuh, nggak bertemu memang sama warga-warga situ awalnya. Awalnya sih nggak ada Om, gitu? memang sesepi itu Om. Nah, Padahal sudah takut dengan keadaan begitu. betul. Saya udah coba teriak tapi nggak ada kayak yang denger gitu. Sampai mau sampai rumah,
baru ada warga yang menghampiri gitu, karena saya panik larinya kayak orang ketakutan. Nah, terus ditanyalah sama warga ini, so, bapak-bapak ini tuh, kenapa gitu. Kayak saya merasa tadi jalan ada yang ngikutin gitu. Terus di pertengahan jalan lorong sana tuh langkah saya berat gitu untuk melangkah. Saya udah mencoba berdoa dan segala macam, tapi kok kayak langkahnya makin berat, makin kayak seperti ada yang ngikutin gitu, tapi nggak ada sosok bayangnya. Sampai saya ceritakan yang soal tadi, bahwa saya melihat sosok penampakan yang tinggi besar gitu. Saya saking paniknya saya nggak lihat bentukannya gitu, wajahnya dan segala macam. Bercerita sama warga itu. Betul, saya bercerita. Terus tanggapan warga itu gimana? Nah, memang benar. Memang benar kata warga, kalau malamnya harus hati-hati lewat situ, minimal ada temannya gitu, karena beberapa orang sering diganggu katanya. Oh gitu. Ya, sama karena, halus. Betul, ya karena saya selama ini pulang jam 5 dan yang nggak pernah dengar cerita yang aneh-aneh, ya menurut saya itu tahayul aja gitu, sampai kejadian saat itu. Minta bantuan, pada akhirnya mau menemani pulang. Iya, ada beberapa orang dekat, betul. Jalan itu, lorong itu memang sepi atau gimana sih? Sepi om, Dan kayak itu memang panjang, lorong jalan itu memang sepi. Iya, Di kiri kanan pohon. Ya kayak kalau digambarkan tuh ya seperti banyak pohon bambu atau kebun kosong Tengah-tengah gitu, jalan. Ya hanya ya jalan setapak seperti gitu. Kampung atau desa pada umumnya yang penerangan sulit gitu saat itu. Di daerah ya, apalagi itu ya. Dan kalau di Jakarta ya. Ya. Makanya kaget sebelum bekerja itu kan, di satu pekerjaan di pabrik sana kan memang mungkin di jam 12 malam itu kan keadaannya kan yang biasa kita jalani itu kan memang fine-fine aja. Ternyata kan pas jalan itu kadang tidak sewajarnya ya, apalagi penerangan kurang gitu ya. Jadi warga itu sebenarnya mau mengantarkan karena sudah dekat juga. Sampai di rumah tuh. Iya, ditemenin akhirnya sama beberapa bapak-bapak itu sih. Nah, pertolongan itu kan pada akhirnya kan selesai sampai situ. Iya. Nah, keesokan itu pada saat lagi mau kerja di hari berikutnya, terus gimana tuh? Tetap kerja atau bercerita dulu sama keluarga atau apa? Nah, tentang kejadian itu udah pasti kejadian itu pasti cerita dong sama gitu. orang tua gitu, bahwa ada kejadian kayak gitu ya. Mungkin kan orang tua pasti ngasih tahu anaknya ya lebih banyak berdoa dan segala macam gitu, seperti itu loh, bahwa kita punya Tuhan segala macam. Ya kalau esokannya ya saya mencoba bekerja seperti biasanya gitu, dan melewati jalan tersebut lagi gitu pada pagi harinya. Ada perasaan takut nggak? Jujur. Kalau perasaan takut pasti om, cuman karena pagi kan kayak ya sudahlah pagi gitu ya, mungkin masih ada yang kayak gitu. Melewati jalan yang tadi malam saya lewatin, ya memang keadaannya sepi, bahkan warga pun jarang gitu yang lewat situ gitu. Padahal itu walaupun bukan hanya malam ya, kadang-kadang di pagi hari atau siang pun memang itu lorong itu jalan itu memang jalan dihuni ya, untuk lewat, untuk warga situ setempat. Ya, tapi jarang yang lokal memang ya mungkin karena persimpangan desa, jadi kayak nggak melulu ada orang yang lalu lalang gitu. Mungkin ya sebagian ada yang bertani atau yang berkebun yang memang tidak melewati jalan tersebut gitu. Saat ini perusahaan tidak menunjuk dan bercerita pada akhirnya untuk kesiapannya belum siap untuk bisa jadi lembur dulu gitu ya. Karena kejadian kemarin-kemarin. Karena kejadian kemarin betul loh. Karena kejadian itu saya lebih mencoba tepat waktu dalam bekerja sih. Tapi untuk lembur saya biasanya menolak sih karena kejadian tersebut, karena ya di umuran segitu mungkin masih takut, ya trauma pasti, apalagi ya mungkin kita tinggal di kampung orang gitu ya, kita nggak tahu sebenarnya apa itu di situ gitu. Sementara waktu apabila memang ada lemburan nggak bisa diambil dulu atau gimana? Iya. Betul. Gitu. Untungnya mereka masih bisa nerima ya. Betul. Ya walaupun ya karena ya kebetulan juga mungkin pekerjaannya masih bisa di-handle sama tim yang lain gitu. Ya itu sih pengalaman yang paling buat saya takut ya. Siapapun kalau mengalami kejadian itu sih pasti shock sih.
coba tepat waktu dalam pengerjaannya aja sih Om. Sampai beberapa bulan itu saya masih menolak untuk pulang malam sih sebenarnya. Yalah, dilema pasti ya dengan Iya. kejadian itu, siapapun ya. Saya Betul. pun juga gitu kalau misalkan kalau kejadian itu sama seperti menimpa saya juga dalam keadaan posisi yang saya baru tinggal di suatu tempat yang saya baru nggak tahu situasi siklusnya gimana, shock juga sih, kaget pasti gitu. Iya. Sekarang ini masih kerja di situ sekarang. Udah nggak lama enggak sih Om. Oh, Itu jadi ada bekerja di penempatan sana itu tuh, sementara, ya, betul, temporer. Cuman sementara tapi jangka panjang Pak, di situ tetap pernah lama gitu ya. pernah lama. Kurang lebih sih sebenarnya 2 tahun kalau nggak salah sih Om. Tinggal di desanya ya, di desa situ. Kalau misalnya pindah-pindah mungkin antara desa satu dan lainnya, ya beberapa kali. Tapi di desa itu sih saya 2 tahun sampai proyeknya selesai. Berarti sekarang untuk kembali berarti bekerja seperti semula, kembali ke pusat lagi ya. Betul. Nah, saya mau tanya nih, terakhir nih. Perusahaan ingin mengembalikan lagi misalkan, kamu mau nggak ingin bekerja lagi suatu tempat tapi dengan tempat yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya kejadian itu, kira-kira diambil atau tidak? Saya mikir 2 kali dulu sih Om. Kalau misalnya memang kantor membolehkan untuk kasih opsi tidak ke sana, bisa by remote atau something, mungkin saya pilihannya enggak dulu deh. Kan nilai gede loh, misalkan kalau ada nilai, kan ada nilainya gede loh. Misalkan kalau dari fasilitas kantor lah, fasilitas tempat huni, terus jenjang karir, atau fasilitas maksudnya penambahan nilai salary-nya, kan cukup lumayan. Tetap tidak mau diambil, bener. Oh, enggak deh Om lah. Udah cukup pengalamannya sih, ya yang kayak gitu-gitu sih. Kecuali memang ke kota atau memang yang pekerjaannya nggak terlalu harus yang di desa atau perkampungan sih. Berarti masih ada alternatif lain sekarang yang kalau misalkan kalau ada teman satu kantor yang untuk mereka untuk mau diambil pekerjaan yang lain mereka dia ambil, silakan saya menyuruh ke beliau untuk mengambil pekerjaan yang untuk ditempatkan yang baru gitu ya. Kalau untuk sekarang mungkin belum siap gitu ya. Karena pengalaman sudah agak shock dan dilema gitu ya. Masih takut lah sama kejadian kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dipindahinnya ya ke desa yang lumayan terpencil gitu. Tapi sekarang masih bekerja, sekarang masih stay di tempat kerja yang lama. Ya betul. Ya udah. Erik, makasih juga ya udah sedikit bicara tentang kisah, tentang pengalaman untuk di horor ini sendiri. Saya juga terus terang juga agak sedikit merinding juga nih ya dengan kejadian itu. Ya itu aja dari saya sih. Ya, saya tidak hadir. Jadi saya makasih banget untuk hadir waktunya di channel kami Jejak Horor. Nanti berikutnya ada perkembangan lagi seperti hari cerita baru, boleh saya undang nanti untuk bisa hadir di channel saya, yaitu di channel Jejak Horor. Ya, terima kasih. Itu aja dari saya. Saya komentator Jejak Horor dan narasumber kami Radit. Makasih banyak partisipasinya, waktunya luangkan yang sudah mengisi di acara ini. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih.